Kata bapak, kalau kamu nanti mau jadi atlet harus diisi otaknya. Saya hobi baca. Tahun 85 sampai 90 saya atlet Indonesia Paralimpik ya. Saya menyabet 5 emas. Lalu saya saat dikalungin medali itu, brengsek juga ya koruptor nih. Saya bilang begitu. Jadi memang sejak SMA saya udah benci sama koruptor. Nah ketika Gus Dur jadi presiden, itu fasilitas infrastruktur untuk kaum difabel itu dibangun hingga hari ini. Terima kasih Gus Dur. Itu amal. Problem utamanya saya rasa di pendidikan, di kurikulum ini. Jadi selama para intelektual yang ada di Kemdikbud atau di negara merancang kurikulum menganggap pelajaran mengarang ini rendah, literasi kita pelan-pelan saja. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi. Apa kabar, Mas? Kabar semangat selalu, ya. Hari ini ada di mana nih, Mas? Di kota mana ini? Ya, ini kota ke-7 Safari Literasi Pantura. Kali ini labelnya Safari Literasi Pantura. Kami mengunjungi tempat-tempat yang belum kami kunjungi. Dari mulai taman kanak-kanak hingga kampus ya, hingga perpustakaan desa. Kemarin kita ke perpustakaan desa, tadi malam. Ada berapa titik ya kemarin tuh di Gresik, 4 titik. 4 titik ya di Gresik. Mas, ceritain sedikit dong, Mas, masa kecilmu. Masa kecil saya bahagia sekali. Bahagia dalam arti lingkungan, karena tinggal di komplek ya. Tinggal di komplek, ibu bapak saya pendidik, sama emak, bapak emak itu pendidik, sehingga mereka punya metode bagaimana membiarkan anak-anaknya berkembang. Tidak banyak larangan, kecuali ngingetin sholat, itu wajar lah, puasa. Nah, jadi terutama saya yang sekarang kemudian dikenal dengan kecerdasan kinestetis ya, dan linguistik. Jadi saya ada 2, tambah lagi visual, karena sudah diarahkan ke sana. Apalagi setelah saya kehilangan tangan kiri saya jatuh dari pohon kan, itu kelas 4 SD. Nah, semakin diarahkan oleh bapak agar tumbuh tidak minder ya. Jadi saya kinestetisnya badminton, linguistiknya ya ke bacaan-bacaan difasilitasi. Kemudian persoalan-persoalan psikis ya, empati dengan dongeng-dongeng. Jadi 3 kegiatan itu setelah saya kehilangan tangan kiri rutin saya lakukan. Itu jadi masa kecil saya dengan 3 hal itu, berolahraga, main badminton, membaca buku, dan mendengarkan dongeng. Benar nggak sih dulu Mas sempat jadi atlet? Iya itu. Jadi saya atlet berlengan 1 di Banten ya, di Serang. Saya juara kedua memang untuk event-event sekolah ya. Juara ke-1-nya tangannya 2. Tapi saya hobi baca gitu. Jadi selalu menyempatkan diri kalau pagi sebelum sekolah, setelah lari pagi baca koran yang ada di Banten itu yang mudah ya, mengakses Kompas sama Suara Karya pada tahun 70-80-an. Udah bacaan saya Intisari, Femina, Gramedia Group itu memang mendominasi, dan itu menjadi bacaan kami sekeluarga. Berarti untuk akses baca itu mudah ya, Pak? Ya. Nah, jadi Bapak pernah bilang kalau kamu mau jadi atlet, saya waktu itu cita-citanya jadi pemain badminton, meneruskan Rudy Hartono juara All England, jadi pengen masuk Guinness Book Record. Satu-satunya gitu, atlet berlengan 1, itu mimpi utopia banget. Tapi itu diwujudkan tuh sama saya. Saya kalau ada All England nonton sama Bapak. Yang paling sedih itu ketika Rudy Hartono kalah oleh Sven Frey, itu saya nggak bisa lupa tuh. Dia harusnya bisa berturut-turut hingga 7 kali ya Pak. Nah, saya bilang ke Bapak, saya harus jadi juara di All England, memecahkan rekor dunia atlet berlengan 1. Nah, kata Bapak, kalau kamu nanti mau jadi atlet harus diisi otaknya. Atlet-atlet di Indonesia pada masa itu kalau diwawancara tuh nggak bisa ngomong. Ya di TV itu kelihatan wawancara, ya nggak bisa. Dari mulai Rudy Hartono, Lim Swee King gitu ya, karena mereka mungkin otot ya. Nah, akhirnya saya hobi baca itu. Jadi prestasi saya lumayan. Tahun 85 sampai 90 saya atlet Indonesia Paralimpik ya. Saya menyabet 5 emas
5 emas single double bergu. Di Jepang saya dapat, di Indonesia. Jadi tuan rumahnya dulu Indonesia pernah tahun 85, lalu dikirim ke Jepang 89. Jadi saya pernah mengibarkan bendera merah putih di negara orang ya, lebih tinggi dari bendera negara lain. Dan lagu Indonesia Raya, saat itu saya merasa apa yang diomongkan oleh John F. Kennedy sama Bung Karno itu benar ya. Jadi jangan tanyakan apa yang negara berikan sama kamu gitu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan pada negara. Lalu saya saat dikalungin medali itu, brengsek juga ya koruptor nih, saya bilang begitu. Jadi memang sejak SMA saya udah benci sama koruptor. Saya ngebayangin Rudi Hartono, ngebayangin Ivan Ali, Susi Susanti yang persoalan paspor tuh kebangsaan, wah gila. Jadi ketika saya juara aja, saat itu kan belum blow up media, belum ya. Jadi memang dianaktirikan banget. Dan itu saya anggap wajar aja lah. Nah, saya bayangin Susi Susanti, Lim Swee King dengan apa istilahnya, nasionalisasi ya. Wah, saya sampai menangis. Ya Allah, menangis. Berapa ya bonusnya? Jadi saya mikirin bonusnya 1 emas 1 juta. Tapi setelah reformasi saya dapat 2 miliar loh. Dari Menpora zaman Andi Malaranging itu untuk gara-gara prestasi itu dapat bantuan 2 miliar untuk subsidi Rumah Dunia, sehingga Rumah Dunia sekarang punya gedung, asetnya lumayan. Nah itu saya atlet Indonesia. Oke, Mas, bagaimana ceritanya dari atlet hingga menetapkan diri untuk berada di dunia tulis menulis Iya. atau literasi? Ya ini banyak. Saya harus akui zaman itu diskriminatif banget itu regulasi di negara. Saya nggak boleh jadi dosen, nggak boleh jadi guru, bikin SIM susah. Tapi itu saya maklumi karena memang mungkin khawatir kali kalau bawa mobil takut nabrak dan sebagainya. Gitu. Tapi sebetulnya bisa. Nah saya ingat banget ya waktu itu ada pemain bola namanya Ricky Yakobi. Ricky Yakobi itu dikontrak oleh Matsushita Jepang. Itu pengalaman traumatik banget itu. Saya atlet Indonesia lagi training center di Solo. Saya punya teman dekat perempuan lah. Dia atlet voli di Jawa Tengah ya. Kami dapat free tiket di VIP di tribun Sriwidari Solo. Saya ingat banget. Dan saya dilarang masuk gara-gara saya cacat. Dipisahkan itu. Yang teman cewek saya karena dia tubuhnya sempurna, tribunnya di sana, saya harus tribun di sini. Dan saat itu saya ingat tuh kata panitianya, ada anak Pak Harto, namanya siapa ya, Arseto Solo tuh Sigit ya kalau nggak salah. Sigit apa Ari, saya lupa deh. Oh, Ari anaknya ya. Saya marah-marah, bener-bener saya marah, kekecewaan gitu ya, kekecewaan. Lalu saya di situ bilang, ini kalau presidennya cacat pasti diurusin. Nah kemudian terjadilah Gus Dur. Ketika di luar negeri saya mendapatkan kemudahan. Dalam arti memang orang yang berkebutuhan khusus itu harus dibantu memang di public service ya. Karena memang dia butuh ada kehilangan satu organ yang tidak berfungsi dan itu memang harus ditolong. Nah, negara di situ harusnya berperan, hadir. Nah, itu pengalaman traumatik tuh. Saya ingat banget, saya ke Kompas di Solo minta agar ini di blow up. Tapi nggak berani. Jadi semua menganggap tunggulah, akhirnya Gus Dur, wah ini luar biasa. Saya ingat tuh di mana ya, di Jember apa Malang gitu, saya lupa. Ada 2 peristiwa tuh di 2 kota itu. Di Malang saya ketemu Ratna Sari Ibrahim. Jadi saya pengen tahu, ada penulis katanya berkebutuhan khusus. Begitu saya datang ke rumahnya, waduh luar biasa itu. Saya yang selama ini merasa cacat gitu ya, tangan saya ini hanya kehilangan beberapa kilo daging saja. Ketika melihat Ratna Sari itu, dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh di tempat tidur aja. Dia udah meninggal sekarang. Lalu saya bertemu dengan perempuan, dia pakai kursi roda, kerja di satu perusahaan. Dia menangis bercerita ke saya. Diterima tapi kantornya di lantai 3. Setiap hari dia sewa asisten di Gotong. Suatu hari dia merasa bahwa ini hanya lelucon aja. Dia menghadap bosnya, mundur. Kata bosnya, kenapa nggak dari dulu? Tuh. Kemudian saya mengajak orang-orang paraplegia ya, pakai kruk, pakai kursi roda untuk nonton film.
Mereka nggak berani masuk ke bioskop sebelum lampunya gelap. Kata saya, kenapa? Ya, kata mereka diketawain dan sebagainya. Nah, ketika Gus Dur jadi presiden, itu fasilitas infrastruktur untuk kaum difabel itu dibangun hingga hari ini. Terima kasih Gus Dur, itu amal jariahmu tuh. Apalagi tadi pertanyaannya lupa. Sekarang kita masuk ke dunia literasi ya. Ya. Gimana nih melihat, Mas kan udah pergi kemana-mana ya, udah safari literasi ini. Bagaimana melihat kondisi literasi di Indonesia saat ini, Mas? Ya, saya ingat waktu itu mau melamar jadi pelatih ya, pelatih tahun 89-an lah. Sebelum jadi golagong ya, saya pikir nih saya harus karena kemampuan saya itu karena biasa di atlet-atlet yang berlengan dua, jadi kemampuan saya tuh melebihi mereka lah. Jadi saya bisa mengupgrade ke kualitas atlet badminton di Paralimpik. Tapi entah gimana ya, waktu itu pelatih sempurna aja belum begitu diurus gitu. Akhirnya saya mencoba peruntungan lain di literasi ini. Saya melamar ke kelompok Kompas Gramedia sambil mengajukan balada Siroy, kemudian beriringan paralel gitu ya. Dari mulai magang, terus akhirnya balada Siroy naik, akhirnya saya jadilah penulis di Gramedia, di Kompas Gramedia. Mereka yang membesarkan saya. Nah, disitulah dengan honorarium, gaji per bulan, itu dulu sebelum saya punya penghasilan tetap juga melakukan itu dari sisa-sisa honorer gitu. Nah, sekarang udah punya gaji tetap, bahasanya semakin menggila lah. Udah nggak ada pikiran lain, uang saya habiskan, subsidikan, saya kemana-mana jalan gitu ya. Nggak perlu mikirin honor, ada yang pengen belajar saya kasih, pokoknya saya subsidi karena saya merasa yakin jika melakukan itu Allah akan mencukupkan. Jadi untuk urusan surat al-alaq ini jangan takut miskin, kata kiai saya. Nah, dari situlah kemudian saya bisa memetakan bahwa dari sejak tahun 90-an ya saya melakukan itu sampai sekarang. Jadi bukan fluktuatif ya, jadi fasenya ya, fase bujangan, uang nggak pernah ada. Jadi kalau di dompet ada uang tuh dihabiskan untuk urusan-urusan itu. Lalu menikah dibelah dua kan, untuk keluarga, kemudian bagi tiga malah, untuk keluarga, untuk subsidi komunitas, untuk pribadi saya kesenangan traveling. Nah, fase keempat sekarang itu negara beberapa persen berperan lah. Saya sebut 30-30 lah. Saya masih 40%, 30 komunitas, 30 negara. Jadi masih saya nggak tahu kapan bisa freedom finansial itu ya, finansial. Apakah ada yang murni 100% membiayai ide-ide atau gagasan-gagasan saya ini. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana sih situasi kondisi literasi di Indonesia? Problem utamanya saya rasa di pendidikan, di kurikulum ini. Jadi selama para intelektual yang ada di Kemdikbud atau di negara merancang kurikulum menganggap pelajaran mengarang ini rendah, literasi kita pelan-pelan saja. Orang-orang yang berhasil keluar dari yang misalnya eksis, dia bisa di literasi itu bukan karena sistem, itu karena tough ya, karena individunya dia mencari solusi sendiri. Jadi sekali lagi persoalannya ada di orang-orang yang membuat kurikulum tuh, di teknologi kurikulum ya, ada kan kampusnya tuh, saya lupa tuh jurusannya. Jadi orang-orang yang menggodok kurikulum Indonesia itu masih menganggap dunia menulis rendah dari profesi lain, maka perpustakaan akan diisi oleh buku-buku kebanyakannya dari tidak kompeten lah. Jadi ini ada jarak gap knowledge nih. Ketika masyarakat ini kan hulu hilir ya, hulunya nih yang perlu diperbaiki. Bagaimana kesombongan intelektual di hulu nih, menganggap di hilirisasi ini yang jadi masalah. Masyarakat kena dampaknya. Harusnya hulu ini beradaptasi. Ketika di hilir ini tumbuh misalnya sekarang platform digital disalahin mulu. Harusnya hulu ini membuat satu tim
untuk bikin pelatihan ke anak-anak yang konten kreator ini, di-upgrade kemampuannya, serahin ke praktisi seperti saya. Tidak hanya saya, banyak, saya dan lain-lain. Coba analisis, berapa sih penulis di Indonesia? Itu aja. Kenapa? Ya akhirnya keluar dari sistem, jadi anti mainstream. Nah, persoalan baru lagi ketika pengadaan buku, orang-orang seperti saya dan yang bergelut di luar sistem itu tiba-tiba muncul penulis-penulis yang entah dari mana dengan gelar berderet, lalu muncul persoalan-persoalan diksi, persoalan konten, project. Jadi ini di kementerian ini urusannya project nih. Coba kasih ke ahlinya. Nah, jadi kondisi literasi di Indonesia ini hulu yang harus diperbaiki. Apa tuh hulu? Ya, hulu itu nggak semua. Hulu itu satu, akademisi, legislatif, eksekutif, jadi penerbit dan penulis dikeluarin ya, itu hulu juga. Nah ini di hulu itu penerbit dan penulis itu berupaya untuk memperbaiki regulasi-regulasi ekosistem perbukuan ini. Itu sih kondisinya. Jadi saya temukan safari literasi ini kendala satu, kepala dinas yang merasa dibuang ketika dia dipindahkan ke dinas perpustakaan, dianggapnya buangan. Kedua, yang Perpusnas mulai menanggulangi nih, akses ke perpustakaan sulit di luar Jawa. Itu Perpusnas menanggulangi itu dengan mendirikan perpustakaan desa, menstimulus dengan dana-dana alokasi khusus, program-program perpustakaan keliling, pojok baca digital. Nah, distribusi buku yang tidak merata. Ini ekosistem perbukuan ini harus diperbaiki. Bagaimana Papua harusnya dia dengan otonomi daerah itu bisa independen. Percetakan nggak perlu lagi ke Jawa, harusnya disupport di sana. Kalau ada payung hukumnya tuh, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017, harus ada turunannya. Jadi sekali lagi kondisi Indonesia sebetulnya darurat itu bukan di hilirnya. Itu. Oke, Mas kan udah melakukan perjalanan ke Jawa, Sumatera, NTB lah ya, sampai ke Papua. Untuk mempromosikan buku, minat dunia tulis menulis, literasi. Terus sedangkan hari ini semua ke arah media sosial ya, yang cukup murah untuk mempromosikannya, cukup murah dan cepat, ya kan? Nah, apa yang tidak bisa dijangkau dengan media sosial sehingga Mas perlu melakukan perjalanan itu? Ya ini sebenarnya hampir mirip ketika ini kita ke Society 5.0 ya. Jadi kalau kita lihat fase hidup ini ya, zaman bergerak. Dari fase goa, lontar, kertas, mesin cetak, kemudian udah mesin cetak tuh apa ya? Mesin tik, komputer, internet, lalu digital sekarang, AI ya. Nah itu sebetulnya peradaban ini dibangun oleh orang-orang yang suka membaca. Itu. Jadi kita kadangkala di setiap fase ini ada orang-orang yang tidak beradaptasi. Itu yang ribut tuh. Saya mengalami di fase mesin tik ke komputer. Atau dari mesin uap lah, dari kereta yang jus hitam itu batu bara kan. Terus dia mulai menemukan listrik, kapitalis disebutnya kan. Lalu terus sampai sekarang setiap ada perubahan selalu dicari titik kelemahannya agar tidak diterima. Saya ingat sekali tahun 1983 kalau nggak salah. Pertama kali saya kursus komputer, Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika. Yusuf Randi saya ingat. Itu bayarnya mahal banget. Tapi bapak saya bobok celengan. Ini di depan ini mesin tik udah nggak dipakai lagi. Tahun 85 itu kalau nggak salah. Dan dikriminalisasi tuh orang. Nggak bisa, disuruh pergi. Dia orang Garut kalau nggak salah. Dia besar di Jerman. Nggak tahu. Itu hampir sama dengan TV kabel. Dulu ada Astro. Kemudian entah gimana Astro dilarang gitu ya. Nah hal-hal itu sebetulnya persoalan-persoalan itu di hulu itulah. Nah literasi digital sama generasi baby boomer seperti saya ada yang tidak mampu beradaptasi. Bahayanya ketika dia memegang kekuasaan. Bukannya beradaptasi mencari solusi-solusi, semuanya main larang. Anak sekolah nggak boleh masuk ke kelas bawa handphone, semuanya dilarang. Ketakutan-ketakutan orang tua seperti ini yang kemudian menjadi korban, itu saya mengalami banget. Untung di rumah bapak ibu saya itu tidak begitu, sehingga saya keluar dari sistem.
teman-teman saya yang diperlakukan seperti itu ya begitu-begitu aja, ya bisa jadi sarjana, kan gampang jadi dokter itu, ya kuliah aja yang benar, isi absen, copy paste, gampang, rutinitasnya udah ada. Tapi ya hidup kata Hamka, mau seperti itu, 9 bangun, 5 sore pulang, kata Hamka, babi di hutan juga bisa. Nah kita ini masuk ke bonus demografi, harusnya orang-orang tua seperti kita ini, status quo ini berhentilah. Hai Pak Tua, nah, ada lagunya tuh. Udah ibu-ibu di rumah adaptasi. Adaptasi, belajar apa itu TikTok, apa itu Twitter, apa itu Instagram. Belajar, fasilitasi mereka. Karena jangan sekali-kali mencabut anak kita dari zamannya. Kata Nabi kan, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Banyak lagi tuh. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Sudah selesai, saya selesai. Sekarang saya mencoba memberi, ini yang tadi ditanyakan, memberi sesuatu yang mungkin perlu mereka pelajari apa? Ilmu menulisnya. Kalau menulis di media sosial mungkin jangan terlalu panjang karena karakternya terburu-buru kayak gitu. Nah hal-hal ini yang harus saya pelajari terus. Kalau teknologinya mungkin anak-anak sekarang lebih. Jadi sekali lagi, zaman bergerak. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Kita yang sudah bukan zamannya beradaptasi. Tidak perlu khawatir. Ya, sekali lagi tidak perlu khawatir. Yang paling parah itu kalau kita membuat aturan-aturan yang mencabut anak-anak atau cucu kita dari zamannya, lalu kita mati. Susah tuh mereka akan tertinggal. Itu. Ada nggak sih Mas ketakutan dengan teknologi yang tidak bisa dikendalikan yang berkaitan dengan literasi? Seperti AI yang mampu menggantikan kemampuan menulis. Kalau saya sama sekali tidak merasa takut karena teknologi itu dibuat oleh manusia. Kalau dibuat setan tuh susah tuh. Kalau yang buat Allah tuh, kayak Allah membuat Himalaya, nggak akan ada yang bisa nalukin Himalaya. Karena itu buatan Allah atau buatan alam semesta lah ya, dari proses proses alam. Nah kalau buatan manusia masih bisa diakalin. Nanti akan, kan AI itu nggak punya di sini hati gitu. Jadi percaya semuanya bisa menyesuaikan diri. Nah, jadi pertanyaannya adalah, bukan pertanyaannya, usulan saya, nah itu tadi orang-orang tua yang punya kekuasaan, otoritas, buat regulasinya, bikin FGD-nya, ajak tuh anak-anak. Nah, di Indonesia sebetulnya sekarang sudah mulai ya, ada startup gitu, ada anak-anak muda dilibatin gitu. Di era Jokowi ini kan, kalau nggak salah staf khususnya beberapa anak muda, walaupun belum berhasil banget. Nah, di bonus demografi ini mereka nanti akan mengisi. Jadi, saya tidak merasa khawatir dengan kondisi sekarang. Bermunculan organisasi-organisasi anak muda, bermunculan karya-karya anak muda yang tinggal kita dorong mereka. Jadi sekali lagi tidak perlu cemas persoalan teknologi. Setiap tahun, setiap masa berkembang dan kita besok mati. Mas ini kan sebagai duta baca ya. Apa terobosan Mas yang Mas sudah buat atau mau dibuat yang belum dilakukan oleh duta-duta yang sebelumnya? Ya, sebetulnya hal ini terobosan apa yang saya lakukan sebagai duta baca Indonesia. Sebetulnya hal ini sudah saya lakukan sebelum jadi duta baca, tapi memang ini tidak dilakukan oleh 3 pendahulu saya karena mereka mungkin sibuk soal pekerjaan. Jadi bukan mereka tidak mampu ya. Nah, ketika saya jadi duta baca, Najwa Shihab udah mendorong saya bahwa Mas Gong nanti pasti akan lebih bervariasi. Nah, jadi safari literasi saya rasa relevan dengan kondisi sekarang karena selama ini duta baca itu masih menengah atas. Nah, yang bawah ini nunggu kehadiran saya. Jadi saya mudah-mudahan bisa segala lapisan bisa saya datangi. Yang atasnya bisa saya datangi, tapi penetrasi saya ini sekarang fokusnya di menengah bawah. Nah, jadi safari literasi itu adalah satu kegiatan program yang muncul sebetulnya dari bottom up. Mereka mau apa, saya ramu, saya kemas, saya ajak asisten, Daniel, Rudy, dan Opik, disesuaikan dengan kondisi, kami datangi seluruh stakeholder di Indonesia, di pelosok-pelosok terutama. Terus nilai apa sih atau prinsip yang Mas pegang sampai hari ini sehingga Mas bisa jadi penulis yang sukses? Oh ya, pertama, di setiap tubuh kita ini ada hak orang lain. Nah, hak orang lain ini mau saya berikan dalam bentuk apa?
Apakah materi, apakah pikiran, gagasan, apakah ilmu. Nah, kemudian yang kedua, ya itu adalah ayat pertama Allah. Al-Alaq tadi, Iqra qalam. Nah, jadi ada dua acuan saya lah ya. Jadi setiap parameter ya itu ya. Jadi saya kemana-mana mengacu ke sana. Nah, yang terakhir ketiga, hak semua bangsa pendidikan. Nah, saya ambil pendidikan non formal karena itu lebih egaliter, lebih sederhana, tanpa ada urusan-urusan transaksi dan sebagainya. Jadi lebih gentleman agreement. Lu punya duit bayar gua, oke. Enggak ya udah. Itu aja. Oke, pesan terakhir Mas buat yang penyuka literasi atau Ya. yang masih mau coba-coba Ya. apa? Jadi kepada sahabat Golagong, sahabat literasi, seberapa banyak kita membaca buku, seberapa banyak kita berkegiatan, pada akhirnya jika tidak dituliskan semuanya akan sia-sia. Golagong, Duta Baca Indonesia.